Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester pada mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 2. Sesuai dengan topik video kami, yaitu tutorial cara pengaplikasian aplikasi komputer akuntansi ABSS versi 20 menggunakan konsep multi-currency. Sebelum lanjut ke topik utama, kita cari tahu dulu yuk mengenai apa itu ABSS versi 20 dan multi-currency. ABSS versi 20 merupakan software atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. Kemudian aplikasi tersebut memiliki konsep dan salah satu konsepnya yaitu konsep multi-currency yang dimana bahwa kita dapat menggunakan lebih dari satu atau beberapa mata uang dalam transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Daripada bingung, yuk kita lanjut ke topik utama kita yaitu tutorial cara pengaplikasian ABSS versi 20 menggunakan konsep multi-currency. Yang pertama, di sini ada contoh salah satu perusahaan yang menggunakan aplikasi ABSS versi 20 dengan konsep multi-currency, yaitu Angkasa Komputer, perusahaan yang bergerak di bidang retail komputer dealer. Angkasa Komputer adalah perusahaan sejak tahun 2020 yang bergerak dalam bidang penjualan barang berupa komputer dan aksesoris komputer. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 N/30. Setelah dibeli, barang-barang tersebut dijual kembali kepada para pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya, Angkasa Komputer juga menerima jasa servis perbaikan komputer yang mengalami kerusakan. Angkasa Komputer sudah terdaftar menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada awal tahun 2020, perusahaan melakukan pencatatan setiap transaksi menggunakan aplikasi akuntansi ABSS versi 20 dengan konsep multi-currency. Adapun nama perusahaannya yaitu Angkasa Komputer. Alamat perusahaannya di Jalan Nasional 2 Sukabumi, Jawa Barat. Lalu jenis usaha, nomor telepon, nomor fax, dan email seperti pada gambar berikut. Periode pembukuan yang dipakai Angkasa Komputer dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Jumlah bulan periode akuntansi Angkasa Komputer adalah 13 bulan. Periode 13 digunakan untuk proses penyesuaian sehingga kita bisa melihat laporan keuangan sebelum diaudit. List akun yang digunakan Angkasa Komputer menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh ABSS sesuai dengan jenis usahanya, yaitu komputer dealer. Mata uang yang digunakan menggunakan 3 mata uang, yaitu rupiah, dolar, dan dolar Singapura. Format tanggal yang digunakan adalah day, month, and year. Lalu ke pembelian. Setiap pembelian kepada supplier yang sudah memiliki PKP akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai pembelian yang akan dimasukkan ke akun pajak masukan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan juga akan mengurangi nilai PPN masukan sebesar 10%. Potongan pembelian saat melakukan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap supplier. Berikutnya ada pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran di bawah 1 juta dibayar menggunakan akun kas kecil. Transaksi pengeluaran di atas 1 juta dibayar menggunakan akun cash berdasarkan nama mata uang yang digunakan. Pengkodean untuk kas keluar yaitu BKK-001. Lanjut, penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Setiap transaksi penjualan akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai penjualan yang akan dimasukkan ke akun pajak keluaran. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai PPN keluaran sebesar 10%. Potongan penjualan saat penerimaan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap pelanggan.
Lalu pengkodean untuk faktur penjualan yaitu FJ-001. Penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan segera mungkin disetorkan ke rekening bank. Pengkodean untuk kas masuk yaitu BKM-001. Persediaan barang. Sistem pencatatan transaksi persediaan adalah perpetual. Setiap akhir bulan dilakukan penyesuaian stok persediaan dengan stok on hand di gudang berdasarkan stok opname dan harga perolehan diakui berdasarkan metode FIFO. Penyusunan aktiva tetap. Metode penyusunan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan untuk penyusunan aktiva tetap akan dilakukan setiap akhir bulan. Sekarang kita lanjut ke langkah membuat perusahaan. Pastikan teman-teman semua sudah mendownload software aplikasi EBSS Premiere versi 20 pada komputer atau laptop teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum mendownload aplikasi tersebut, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi ya. Setelah mendownload aplikasi tersebut, silakan teman-teman buka pada komputer atau laptop teman-teman. Tampilannya akan seperti ini ya. Setelah itu, pada halaman utama akan muncul beberapa menu. Misalnya seperti open, berarti kita membuka data perusahaan yang sebelumnya sudah kita buat. Ada create, berarti membuat data perusahaan baru. Ada explore, berarti mencari contoh data perusahaan. Ada what's new, berarti mencari tahu tentang versi terbaru ABSS. Kemudian ada exit, berarti kita keluar dari aplikasi tersebut. Di sini kita klik create. Kenapa kita klik create? Karena kita akan membuat data perusahaan baru. Selanjutnya akan ada jendela baru ucapan selamat datang pada EBSS Premiere versi 20, kemudian klik next. Lalu kemudian akan tampil dialog company information, kemudian isi data perusahaan secara lengkap, lalu klik next. Tampil jendela baru dengan keterangan accounting information, kemudian isi dengan periode akuntansi sesuai dengan data perusahaan, kemudian klik next. Ada catatan di sini untuk periode 13 digunakan untuk A. Penyesuaian untuk auditor, sehingga kita bisa melihat laporan keuangan sebelum diaudit periode 1-12 dan laporan keuangan setelah diaudit periode 1-13. Yang B. Penyesuaian untuk koreksi fiskal pajak, sehingga kita bisa melihat laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. And C. Penyesuaian untuk pihak ketiga atau eksternal lainnya. Yang D. Untuk mencatat periode ke-13, caranya cukup mudah, yaitu tinggal menambahkan simbol bintang atau string di field tanggal di setiap transaksi. Yang E. Periode 13 ini bisa digunakan untuk mencatat transaksi, record journal entry akun, transfer money akun, receive money banking, spend money banking, inventory adjustment inventory, build item inventory. Selanjutnya masih dalam tahap accounting information. Akan ada pemberitahuan mengenai konfirmasi periode perusahaan, apakah sudah benar atau salah. Jika sudah dinyatakan sesuai, maka klik next. Selanjutnya akan muncul jendela baru mengenai akun list. Lalu pilih option pertama, yaitu I would like to start with one of the list provided by ABSS pada kotak dialog the new company file assistant bagian akun list. Setelah itu klik next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Ada catatan untuk I would like to start with one of the list provided by EBSS Premiere, yaitu menggunakan daftar akun yang telah dipersiapkan oleh EBSS sesuai dengan jenis usaha yang dipilih. Kalau I would like to import a list of akun provided by accountant after I'm done creating my company file, itu menggunakan fasilitas import akun di mana akun yang akan digunakan telah disimpan dalam suatu teks. Kalau I would like to build my own akun list once I begin using EBSS Premiere,
yaitu membuat sendiri daftar akun pada modul akun ABSS Premier. Selanjutnya, akan tampil jendela mengenai Select Your Account. Pilih jenis perusahaan yang sesuai dengan perusahaan. Setelah itu, klik Next. Kemudian, pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company File, klik tombol Change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu, klik Next. Setelah itu, akan tampil informasi congratulations sebagai ucapan selamat karena Anda sebagai pemakai software ABSS Premier versi 20 dan telah berhasil membuat data akuntansi baru dengan ABSS Premier versi 20. Kemudian, pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian Conclusion, klik tombol Comment Center untuk melanjutkan proses selanjutnya. Kemudian, Setup Preference. Saat membuat file baru, fasilitas multi-currency tidak langsung diaktifkan oleh ABSS Premier. Untuk menentukan ketentuan preference ditetapkan dengan cara sebagai berikut. Pilih menu Setup, Preference, bagian tab Sistem, mengizinkan pengaturan ABSS untuk berinteraksi dengan aplikasi, internet, cetak invoice, dan pengaturan untuk menggunakan sistem multi-currency yang berpengaruh pada sistem. Klik opsi Ideal in Multiple Currency System-wide. Kemudian, klik button OK pada kotak dialog informasi. Pada opsi Ideal in Multiple Currency System-wide akan tampil tanda checklist. Bagian tab Windows mengizinkan untuk mengatur tampilan dalam lingkungan ABSS seperti tata letak setiap Windows. Simbol mata uang, memilih yang diizinkan tampil dan yang disembunyikan. Contoh yang perlu diatur pada bagian Windows yaitu hilangkan tanda checklist pada opsi Automatically check spelling in the text file before recording transaction. Bagian Sales Preference, checklist pada opsi Warn for duplicate invoice number on recording sales. Klik button Terms untuk membuat termin pembayaran. Isi data termin pada kotak dialog Credit Terms, isi data sebagai berikut. Bagian Purchase Preference, checklist pada opsi Warn from duplicate purchase order number and recorded purchase. Security Preference, klik tombol User ID, klik tombol New, isi data berdasarkan nama masing-masing pada kolom User ID, kemudian klik tombol OK. Setup mata uang. Kita pilih menu List Currency. Kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS Premier. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang kemudian delete currency. Mata uang rupiah. Pada kotak dialog currency list, klik anak panah di baris United States Dollar lokal atau klik tombol Edit ALTD. Klik OK. Mata uang Singapura dolar. Edit mata uang Singapura dolar dengan cara klik anak panah atau klik tombol edit di baris Singapura dolar. Ubah pada kolom exchange rate untuk mata uang SGD, ubah menjadi 10.000. Mata uang United States Dollar. Buat baru untuk mata uang United States Dollar dengan cara klik tombol New. Isi data menjadi seperti berikut. Currency kodenya isi data USD. Currency name isi data United States Dollar. Exchange rate isi data sebesar 15.000. Currency symbol isi data menjadi US dollar. Kemudian setup data akun. Hapus akun yang tidak digunakan. Pada software ABSS Premier mengizinkan untuk
untuk menghapus data akun yang sudah tidak digunakan lagi dalam laporan keuangan perusahaan, tetapi tidak di setiap kondisi menghapus akun ini dimungkinkan. Adapun kondisi yang dimungkinkan adalah sudah tidak ada lagi transaksi yang terkait dengan akun yang ingin dihapus, dan pastikan bahwa saldo rekening tersebut adalah 0. Berikut data akun-akun yang perlu dihapus sebagai berikut. Ada akun 1, yaitu 12120 payroll check account, 12130 cash drawer, 12210 less proof for the full debt. Langkah-langkah menghapus akun yaitu pada command center, pilih account, kemudian pilih account list. Pada kotak dialog account list, pilih akun yang ingin dihapus. Sebagai contoh, pada akun 12120 atau payroll check account. Kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri atau dengan klik tombol edit. Pada kotak dialog edit account, klik kanan kemudian pilih delete account. Edit data akun. Akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai saat proses pencatatan pada EBSS. Adapun akun-akun yang perlu diubah sebagai berikut. Ada 12110 check account menjadi kas IDR. 12140 petty cash diubah menjadi bank ABC IDR. 12160 undeposit fund menjadi 13170 undeposit check. 12200 trade debtor menjadi trade debtor IDR. 22200 trade creditor menjadi trade creditor IDR. Pilih nomor akun atau nama akun yang ingin diubah datanya. Sebagai contoh, mengubah nama akun check account menjadi kas IDR. Kemudian, klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol edit. Pada kotak dialog edit account, ubah nama akun atau nomor akun sesuai dengan data akun yang diinginkan. Sebagai contoh, pada kolom akun name, ubah check account menjadi cash IDR, lalu klik tombol OK. Pembuatan data akun baru. Langkah-langkah membuat akun baru untuk mata uang asing sebagai berikut. Pada kotak dialog account list, pilih tombol new. Pada kotak dialog edit account, untuk tab profile, pilih option header atau detail sesuai yang diinginkan. Kemudian pilih type akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu, buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan. Selanjutnya, buat nama akun sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh, buat akun kas USD dengan type account adalah bank. Pada kotak dialog edit account, untuk tab detail, pada kolom currency, ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan. Kemudian klik tombol use currency. Sebagai contoh, ganti currency menjadi USD. Setelah itu, akan tampil kotak dialog EBSS Premier untuk konfirmasi bahwa akun dibuatkan untuk akun exchange secara otomatis oleh EBSS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom currency. Klik button OK jika setuju ingin dibuat akun exchange secara otomatis. Namun klik tombol cancel jika tidak setuju. Pada kolom currency exchange account akan tampil nomor akun secara otomatis. Contohnya tampil nomor akun 12121 cash USD exchange. Klik tombol OK. Hasil pembuatan akun baru akan tampil pada akun list. Kemudian, sesuaikan tipe akun untuk akun exchange yang terbentuk secara otomatis dengan tipe akun yang diinginkan. Contoh pada akun 1,
2121 Cash USD Exchange, ubah tipe akun Other Asset menjadi Bank dengan cara klik tanda panah pada akun Cash USD Exchange. Kemudian pada tab Profile bagian kolom akun Type, ubah menjadi Bank. Klik tombol OK untuk menyelesaikan proses ubah akun. Untuk membuat akun selanjutnya, ikuti langkah seperti di atas. Lalu, setup link account. Link account mata uang IDR. Buka dari menu list, pilih currency. Pilih baris mata uang rupiah lokal, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tab Receivable Account. Ubah link account pada tab Payable Account. Pilih baris mata uang United Dollar, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tab Receivable Account. Ubah link account pada tab Payable Account. Pilih baris mata uang Singapura Dolar, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada Receivable Account dan ubah link account pada tab Payable Account. Dan ubah link account pada tab Payable Account. Selanjutnya, pembuatan data pajak. Cara membuat pajak yaitu klik menu list, kemudian pilih tax code, lalu buat baru atau klik new. Tax code-nya kita isi dengan PPN, deskripsinya kita tuliskan pajak pertambahan nilai, tipenya value, rate-nya 10%. Tax collected-nya kita isi dengan pajak masukan atau VAT collected. Kemudian tax paid-nya kita cari yaitu pajak keluaran atau VAT paid. Lalu jika sudah, klik OK. Sekarang sudah ada pajak yang akan kita gunakan dari proses penjualan dan pembelian yaitu PPN. Setelah selesai kita close. Selanjutnya data job, pilih menulis, kemudian pilih jobs, lalu klik tombol new, pilih detail job. Untuk job number kita isi dengan C, job name-nya komputer. Jika sudah, klik OK. Kemudian isi dengan cara yang sama untuk daftar job lainnya. Selanjutnya kita membuat kategori. Pilih menulis, kemudian pilih kategori, lalu klik tombol new. Kategori ID kita isi dengan J. Kategori name-nya kita isi dengan Jakarta. Jika sudah, klik OK. Kemudian isi dengan cara yang sama untuk daftar kategori lainnya. Selanjutnya, price level. Langkah-langkahnya yaitu
pilih menulis, kemudian pilih custom list. Setelah itu pilih price level. Untuk level A kita isi dengan IDR. Untuk level B kita isi dengan USGD. Untuk level C kita isi dengan SGD. Karena hanya ada 3 dan sudah diisi semua, kita klik OK. Kita akan backup file IBSS Premiere. Pertama, klik menu File, kemudian pilih Verify Company File, klik tombol OK pada pemberitahuannya, tunggu proses. Setelah proses verifikasi data selesai, ada pemberitahuan bahwa tidak ada kesalahan dalam file. Kita klik OK. Setelah kembali ke menu utama IBSS, selanjutnya klik menu File, pilih Backup. Pada kotak pemberitahuan, pilih Backup all data dan Do not check company file for error. Kemudian klik tombol Continue, lalu simpan file backup di folder sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu, klik tombol Save.